Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini. Hari Minggu pekan biasa yang ke-16. Kita akan segera mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Pater Bernard Raho SVD dari Seminari Tinggi Ledalero Maumere Flores. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda Minggu biasa ke-16 berdasarkan Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 33. Tema renungan, persoalan-persoalan di dalam hidup. Saudara-saudari terkasih, Pater Antoni de Melo SY pernah bercerita tentang seorang pendeta yang pada suatu hari mengunjungi rumah seorang anggota jemaatnya yang adalah seorang nenek tua. Sambil menikmati kopi pagi, sang nenek menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Pendeta itu dengan setia menjawab pertanyaan-pertanyaan nenek tersebut. Salah satu pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan begitu sering mengirimkan wabah ke bumi ini? Pendeta itu menjawab, ya, soalnya seringkali orang menjadi begitu jahat sehingga mereka perlu disingkirkan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan datangnya wabah ke atas bumi ini. Tetapi tukas sang nenek, mengapa begitu banyak orang baik juga disingkirkan bersama orang-orang jahat itu? Pendeta yang tidak kalah gesit itu menjawab, orang-orang baik itu dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi sebab Tuhan ingin menjalankan pengadilan yang adil bagi setiap jiwa. Saudara-saudari terkasih, terlepas dari benar tidaknya jawaban pendeta tersebut, cerita di atas mau menunjukkan jawaban atas persoalan mengenai wabah di atas bumi ini dan kematian orang-orang yang baik. Pertanyaannya adalah, mengapa terjadi begitu banyak bencana atau wabah atau malapetaka di atas bumi ini? Dan mengapa ada begitu banyak orang baik yang mati konyol? Persoalan yang kurang lebih sama muncul di dalam Injil hari ini, yaitu tentang pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan. Pengalaman menunjukkan bahwa orang-orang jahat berkembang pesat dan berhasil dalam hidup, sedangkan orang-orang baik seringkali hidupnya sangat merana. Yesus ingin menjawab pertanyaan seperti itu dengan menceritakan kepada kita sebuah perumpamaan tentang alang-alang yang tumbuh bersama gandum atau tumbuh dengan gandum. Arah jawaban Yesus sudah mulai tampak di dalam perumpamaan tersebut. Apa kira-kira pesan dari perumpamaan itu? Dengan perumpamaan tersebut, kita bisa memahami mengapa di dunia ini pada umumnya dan di dalam gereja khususnya hidup bermacam-macam orang. Ada orang yang baik dan ada pula orang yang tidak baik. Menurut Yesus, kedua jenis orang itu dibiarkan hidup bersama-sama.
Tetapi di dalam pengadilan terakhir, semuanya akan dipisahkan. Orang-orang yang baik akan dipisahkan dari orang-orang jahat. Domba akan dipisahkan dari kambing, seturut perumpamaan lain tentang pengadilan terakhir sebagaimana diceritakan oleh Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Orang-orang yang baik akan masuk ke dalam kerajaan surga, sedangkan orang-orang yang tidak baik akan masuk ke dalam api neraka. Karena itu, kita tidak perlu terlalu cemburu atau berkecil hati apabila melihat orang-orang yang tidak peduli dengan hidup beragama, namun lebih berhasil dalam kehidupan. Sebab pada akhirnya tetap ada pengadilan terakhir untuk orang-orang benar dan orang-orang jahat. Kita diharapkan untuk tetap tekun dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, walaupun barangkali kurang berhasil di dalam kehidupan di dunia ini. Jangan pernah berhenti berbuat baik, walaupun mungkin selama hidup di bumi ini kita belum bisa menikmati hasil dari kebaikan yang kita taburkan itu. Percayalah bahwa pada akhir zaman kita akan memetik apa yang telah kita taburkan. Itu kira-kira pesan yang dapat kita ambil dari kabar gembira hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Inri, Injil dan Inspirasi hari ini. Atas nama kita semua saya haturkan terima kasih banyak kepada Pater Bernard. Semoga Pater tetap sehat dan semangat, penuh sukacita di dalam hidup dan karya pelayanan. Silakan Anda meneruskan renungan ini kepada sesama saudara, kepada keluarga, teman, dan sahabat di dalam komunitas dan kerukunan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.